Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, ikhwani wa ahibati rahimakumullah. Kita lagi dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan waktu yang telah kita luangkan untuk hadir di Masjid At-Taqwa yang sangat kita cintai ini, kepada seluruh ikhwan yang ada di San Bernardino, mudah-mudahan setiap langkah kita di rumah kita, meninggalkan keluarga, tempat tinggal kita, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan juga untuk memperpanjang i'tikaf kita. Mudah-mudahan tidaklah bangun kita dari tempat ini nanti melainkan dalam kondisi Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah taala. Ini tidak terasa kita sudah masuk di awal daripada bulan Sya'ban. Selepas bulan Sya'ban, 1 bulan lagi insyaallah kita akan masuk daripada bulan suci Ramadan. Jadi kita berkumpul di tempat ini, kita niatkan yang pertama untuk menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu ini adalah kewajiban. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu ini adalah sebuah fardu ain bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. Yang perlu kita pahami tentang keutamaan bulan Sya'ban. Maka kita akan bahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita motivasi yang kuat untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan semangat kita di dalam berpuasa, bersilaturahmi, bersedekah. Dan lebih penting lagi, ini semua kita lakukan untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, nanti selepas itu juga kalau kita ada hal-hal yang kita tidak pahami berkaitan dengan masalah hukum ahkam dalam syariatul Islam, kita bisa mudzakarahkan. Jangan sampai malu untuk bertanya. Jadi malu bertanya sesat di San Bernardino. Gak jazakumullah khairul jaza, gak nyangka bisa berjumpa lagi. Rasanya baru kemarin, waktu terasa cepat, bisa berkumpul lagi. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. An Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Kedua-duanya sahabat Nabi, baik Usamah radhiyallahu ta'ala anhu maupun ayah beliau Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka disunahkan untuk mengucap radhiyallahu anhuma. Kalau beliau berkata, beliau menceritakan, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri min asyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu berpuasa dibanding bulan-bulan yang lain sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ini sahabat nanya kepada
Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak pernah melihat engkau banyak berpuasa di bulan-bulan yang lain sebagaimana engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Di sini ada pesan tersirat yang akan kita ambil. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal dzaka syahrun, atau dalam riwayat yang lain dzalika syahrun. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban, kalimat dzaka ini kembali kepada Sya'ban. Kata Rasulullah, dzaka syahrun, bulan Sya'ban yaghfulun nasu fihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan Sya'ban kata Nabi banyak manusia yang lalai. Ini pesan dari Rasulullah nih 15 abad yang lalu. Padahal makin dekat ke bulan suci Ramadan, Nabi SAW mengatakan dzaka syahrun yaghfulun nasu fihi. Di bulan Sya'ban ini nanti banyak yang lalai di kalangan umatku. Baina Rajabin wa Ramadana, yaitu antara Rajab dengan Ramadan. Jadi di pertengahannya ini Sya'ban. Kemarin kita sudah lewati bulan Rajab, sekarang masuk bulan Sya'ban. Harusnya semakin mendekati bulan Ramadan, ini persiapan kita harus semakin lebih maksimal lagi. Tapi Nabi, Masya Allah, yang mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, paham masalah ini, sehingga Nabi SAW meningkatkan ibadahnya di bulan Sya'ban melebihi di bulan-bulan yang lain. Sehingga dalam awal hadis tadi dijelaskan, ya Rasulullah, lam araka, saya belum pernah melihatmu tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya nggak pernah melihat engkau berpuasa seperti ini di bulan-bulan sebelumnya sebagaimana di bulan Sya'ban. Para alim ulama mengatakan tidak hanya puasa beliau, sholatnya mulai ditingkatkan, qiyamul lailnya, baca Al-Qur'annya, berzikirnya kepada Allah, berselawatnya kepada Allah. Ini di bulan Sya'ban semakin dikuatkan. Kenapa Nabi bilang seperti itu? Dzaka syahrun. Kata Nabi, di bulan Sya'ban yaghfulun nasu fihi, banyak manusia yang lalai. Kita juga, bapak-bapak, ibu-ibu, sering merasakan nih, kok makin bulan Sya'ban ada aja kegiatan-kegiatan yang terkadang melalaikan kita dari persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Syaitan nggak tinggal diam. Di sini syaitan bermain untuk menyibukkan diri kita dengan kelalaian, sehingga nanti saja baca Qur'annya kalau sudah masuk bulan suci Ramadan. Nanti saja. Kalau yang ribut nanti aja, damainya di bulan Ramadan. Kalau yang lagi belum selawatan, nanti aja selawatannya di bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan di dalam kitab beliau, salah satu ungkapan makalah dari seorang imam, Abu Bakar Al-Bakhri, beliau mengatakan apa? Bulan Rajab bulan untuk menanam, bulan Sya'ban untuk menyiram tanaman, Ramadan syahrul hasad, Ramadan bulan panen. Fakaifa yahsud, bagaimana orang akan panen kalau dia tidak menanam dan menyiram tanamannya? Ngayal namanya. Pengen buah tapi nggak punya pohon. Mau beli nggak ada uangnya. Nabi mengatakan dzaka syahrun yaghfulun nasu fihi baina Rajab wa Ramadana. Yang kedua, kata Nabi, kelebihan keutamaan bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu yang mulia, kenapa saya ingatkan dan kita perlu waspada? Karena syaitan menggoda orang baik ini dengan kebaikan, dengan bentuk kebaikan.
Yang kedua kata Nabi, wa huwa syahrun. Bulan Sya'ban dalam hadis yang sahih ini adalah bulan turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan di mana Allah mengangkat catatan amal kebaikan manusia di bulan ini. Jadi alangkah ruginya kalau bulan Sya'ban ini catatan amalan kita ini pas lagi diangkat, kitanya wa'iyadzubillah lagi maksiat, lagi lalai, lagi meninggalkan sholat. Apa kata Rasulullah? Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Rasulullah, aku kepengen di bulan Sya'ban ini catatan amalan kebaikanku diangkat sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Tuh kalimat sha'im, kalau jamaknya kalimat siyam. Walaupun yang dipakai banyak dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat siyam, karena sha'im ini mutlak, menahan apapun itu bahasa Arabnya sha'im atau saum. Kalau ini sha'im, saya sedang berpuasa, saya kepengen amalan saya diangkat sama Allah dalam kondisi saya sedang dalam kondisi berpuasa. Nah, kalau saum ini mufrad. Setiap sesuatu yang menahan saum namanya kalau dalam bahasa Arab. Kalau imsak anil kalam kayak Maryam diceritakan dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya. Saum di sini puasa juga menahan untuk tidak bicara, itu saum namanya. Kalau bicaranya siyam dalam hadis yang dimaksudkan sudah pasti berpuasa. Maka ayat puasa kan apa salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya di bulan Sya'ban ini kita wajib yakin dengan ucapan Rasulullah, Bapak Ibu yang mulia. Apa pesannya Rasulullah? Hati-hati, bulan Sya'ban yaqulun nasu fihi, banyak manusia yang lalai, yang gak ada di bulan Rajab. Terkadang muncul kelalaiannya di bulan Sya'ban. Maka seorang mukmin yang baik, dia yakini ucapan Nabi SAW, maka mempersiapkan di qudumi Ramadan, waktu untuk menyambut bulan suci Ramadan sudah saatnya. Kita melatih di bulan Sya'ban ini, melatih sholat 5 waktu berjamaah. Kalau tidak mampu kita luangkan waktu antara maghrib isya, gak mampu juga minimal kita luangkan waktu subuh. Kan subuh kita punya waktu, mungkin kalau dari habis subuh sampai sore kita bekerja, tafriqul awqat, kita luangkan waktu. Karena semua kita ini pasti sibuk, semua manusia. Dalam kondisi Allah jelaskan dalam Al-Quran itu sibuk. Yang miskin sibuk dengan kemiskinannya, sibuk cari uang. Yang kaya sibuk dengan kekayaannya. Pejabat sibuk dengan jabatannya. Masing-masing semua dalam kondisi sibuk. Tapi Allah minta kepada kita untuk tafriqul awqat, untuk meluangkan waktu kita. Di bulan Sya'ban ini, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang disebutkan dalam hadis turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ini di bulan ini. Dan ini hadis yang sahih. Di bulan ini catatan amal kebaikan kita diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahan. Yang nafsunya pengen maksiat, tahan. Yang nafsunya pengen ribut, tahan. Yang nafsunya pengen menghujat, mencaci, menjatuhkan, tahan. Yang nafsunya ingin membuat hal-hal yang lalai, tahan. Bapak Ibu yang mulia, kita sudah puluhan kali mendapatkan bulan suci Ramadan. Sedangkan Ramadan menjanjikan apa? Buah dari Ramadan ini
Allah pastikan kalau betul puasa kita, betul Ramadan kita, betul niat kita, Allah jelaskan la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla ini bukan mudah-mudahan kalau dalam bahasa Arab, beda dengan bahasa Indonesia. Kalau kalimat la'alla dalam Al-Quran artinya kalau betul Ramadan kalian, kalau betul puasa yang kalian laksanakan, kalau betul kalian menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalimat tattaqun adalah dari kalimat takwa. Kalimat takwa ini asal katanya salah satunya dari kalimat wiqayah, penjagaan. Maka dalam hadis disebutkan as-shaumu junnah. Puasa ini adalah perisai. Ya, perisai tahu kan, Bu ya? Tameng. Perisai yang enggak tampak di diri kita. Maka dengan puasa ini akan menjadi penghalang untuk melakukan maksiat. Dengan puasa yang baik akan jadi penghalang untuk melaksanakan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi perisainya orang yang beriman yang paling ampuh adalah berpuasa. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, as-shaumu junnah. Puasa ini adalah perisai. Jadi ada jannah tahu ya? Surga. Ada jinnah itu, minal jinnati wan nas. Apa jinnah? Jin. Ada junnah. Junnah ini perisai. Tiga-tiganya ini nggak nampak oleh kasat mata. Surga tampak nggak? Enggak. Ada yang pernah lihat surga? Oh Ustaz, Anda baru pulang dari surga. Mulai aneh-aneh lagi. Dia nggak tampak. Jinnah juga begitu. Jinnah apa tadi? Jin, nggak tampak. Jadi kalau kelakuan udah mulai suka ngumpet-ngumpet, dikit-dikit pengennya nggak mau kelihatan. Nah, udah model apa nih? Model jin. Atau Ustaz, Anda tiap hari ngelihat jin, bukan jin itu namanya. Kalau jin itu umumnya tidak tampak. Kalau ada yang bisa ngelihat jin, ini sesuatu yang di luar kebiasaan khariqul adah. Nah, begitu juga junnah. Junnah ini perisai, benteng, tameng yang tidak tampak, yang Nabi mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng dan perisai. Kok kita masih suka ngomongin orang puasanya belum bagus? Kok kita masih suka mengunjing orang puasanya perlu diperbaiki? Kok kita masih gampang untuk melakukan maksiat Ustaz? Tandanya puasanya belum mampu untuk menjadi perisai penghalang kita dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Nah, di bulan Sya'ban, kembali kepada keutamaan bulan Sya'ban. Kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban? Sunnah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa. Ustaz, anak kepengen puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban, bagus. Ustaz, anak mau 3 hari di bulan Sya'ban, bagus. Ustaz, anak mau puasa Nabiullah Daud dimulai di bulan Sya'ban dengan niat nanti Ramadan nggak kaget. Kan kalau mulainya awal Ramadan mesti kaget. Ya, bikinnya udah lama nggak puasa 11 bulan, tahu-tahu puasa Ramadan. Masya Allah, udah kayak perang Badar, Pak. Apalagi yang pagi-pagi biasa ngopi sama bukan rokok, sama gorengan, makan bakwan. Ini kayak kita nih bisa ngelamun pagi-pagi itu nanti itu bisa main lihat-lihatan tuh. Ya Allah, biasa kopi pahit, kasih bakwan sama gorengan, nggak ada rokok boy. Misalnya di bakwan nih sama sambal kacang nih, kasih pagi-pagi nih. Kalau nggak dibiasakan mesti ngelamun. Ngelamunnya itu kayak hilang akal. Ngaji lemes, terus mau selawatan baru 1 kali putaran tasbih udah ngantuk. Duduk di ruang tamu juga hidup segar mati nggak mau. Pasti semua ngerasakan. Kenapa? Bulan Sya'ban kita nggak ngegas.
Kita ini malu mulai masuk gigi 1 di bulan Ramadan. Mestinya apa? Ramadan itu udah masuk gigi 3, gigi 4. Waktunya panen. Syahrul hasad. Nah, ini kita mulai di bulan Syaban, Senin Kamis. Atau untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang belum membayar qada puasanya, kesempatan di bulan Syaban. Ketika sudah dilatih, insya Allah masuk bulan Ramadan dalam kondisi apa? Sudah terlatih. Sehingga ulama mengatakan bitakrir yuhsulu takthir. Perkara yang diulang-ulang akan ngebentuk sifat. Nah, ini yang kita jaga di bulan Sya'ban. Dan kita sudah masuk di awal Sya'ban. Ya, udah masuk belum? Di Indonesia udah masuk. Di Amerika juga udah masuk awal Sya'ban. Jadi kata Rasulullah, "Fauhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'im," dan aku cinta amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya catatan kebaikanku di hadapan kepada Allah, wa ana sha'im, dalam kondisi aku sedang berpuasa. Ustaz, anak belum mampu puasa. Baik, bisa nggak tingkatkan sholat sunnahnya? Bisa nggak mulai baca Qur'annya? Jadi dimulai di bulan Syaban. Yang udah istiqomah nggak pernah khatam di bulan Ramadan, nggak ada lagi alasannya kalau mulai baca Qur'annya di bulan Syaban. Ini mulai buka Al-Baqarahnya, mulai buka Al-Fatihah, mulai Alif Lam Mim, mulai sehari baca 1 lembar. Setiap sebelum sholat 1 halaman, sesudah sholat 1 halaman. 5 waktu sholat kita dapat 1 juz. Kebanyakan ambil setengah juz. Insya Allah Sya'ban, nanti Ramadan dilanjutkan terus, nggak diulang lagi. Insya Allah yang nggak mampu pernah khatam di bulan Ramadan bisa khatam di bulan Ramadan. Jangan udah 30 kali Ramadan, 40 kali Ramadan. Kalau di sini kan awet muda semua nih, mau 30 semua nih, Masya Allah. Mungkin anggap baru ketemu 25 kali Ramadan. 25 kali Ramadan belum ada yang khatam. Semangatnya awal, hari pertama sekali baca 1 juz. Hari kedua, ketiga, billahi taufiq wal hidayah. Nanti itu bingung nih, ya Allah, udah 10 akhir, kalau dapat 3 juz, putus asa. Padahal nggak ada istilah apa, musiman. Karena dia udah mulai di bulan Syaban. Syaban dimulai. Mudah-mudahan kita yang hadir, termasuk saya, kita semua Allah berikan kekuatan untuk mulai melanjutkan bacaan hizib kita, baca Al-Quran di awal bulan Sya'ban. Amin amin ya rabbal alamin. Coba kalau ngaji kayak kita lihat handphone tiap waktu, Anda yakin khatam tuh sebulan sekali? Ini kita dikit-dikit lihat handphone, status orang yang gak jelas kita pantau terus. Oh, sedang makan ini. Oh, nggak ada untungnya. Pahala nggak ada, dosa jelas kadang. Awas ya. Nah, terus, lihat terus. Nanti bangun tidur lihat lagi. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat lagi. Bisa nggak kasih waktu buat Al-Quran seperti kita lihat handphone? Wallahi ana yakin kita mampu menghatamkan Al-Quran dengan mudah dan nikmat. Seperti teman-teman di Masjid At-Taqwa di San Bernardino ini, sama, sering khatam Quran. Karena tiap waktu dengan mushaf. Ini Anda ceritakan di tempat lain. Di sini nggak ada. Semua bawaannya wajah-wajah suka khatam Quran. Aminnya jangan emosi. Tapi mengurangi Quran kecil. Nah, tuh bapak-bapak, kopinya udah ada tadi. Gelasnya nggak cukup. Pada nolak? Ya kan? Ya bagus lah kalau pada peka kan. Jadi maksudnya biar gak ngantuk, sediain kopi. Karena suasana dingin. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Nasa'i rahimahumullah ta'ala. Hadis yang berikutnya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, sesungguhnya Nabi SAW
kana yasumu Sya'ban kullah. Ada riwayat mengatakan Nabi bulan Sya'ban puasa sepenuhnya. Ada yang mengatakan tidak. Artinya tetap dalam kondisi puasa di bulan Sya'ban hukumnya sunnah. Tujuannya untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Nah, diambil dari puasa ini juga kita tingkatkan semua amaliyah ibadah, termasuk baca Al-Quran, termasuk berzikir, termasuk silaturahim, termasuk melatih bersedekah, termasuk melatih subuh berjamaah di masjid, melatih yang punya waktu isya berjamaah, yang latih punya waktu maghrib berjamaah. Sama ibu-ibu biasanya hobi kalau bulan Ramadan memberikan makan untuk orang untuk berbuka puasa. Mulainya jangan Ramadan, mulainya di bulan Sya'ban. Bapak-bapak yang pada puasa kumpul di masjid, berbuka puasanya di masjid. Ini subhanallah, teman-teman di jemaah sini juga luar biasa. Ini bulan sampai Ramadan makanan dikirimin tiap hari, masya Allah. Sampai kulkas penuh, stok makanan penuh, kopi penuh. Lama-lama kita bingung mau buka warung atau bagaimana. Untungnya alhamdulillah jemaah ada yang nemenin maghrib berjamaah. Dan Anda minta jemaah yang hadir juga temenin ikut makan berjamaah. Jadi stok habis nanti besoknya Allah isi lagi. Kalau yang ada penuh, bagaimana mau ngisi lagi? Nah ini juga sudah dilatih di bulan Sya'ban, subhanallah. Sehingga dalam bulan Sya'ban ini kita mengenal banyak kebaikan yang Allah siapkan, termasuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW di bulan Sya'ban. Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima ini diturunkan di bulan Sya'ban. Sehingga bulan Sya'ban sebagian ulama mengatakan bulan untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya baca sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini pentingnya selawat. Dan di bulan Sya'ban ini disebut sebagai bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang seluas-luasnya. Walaupun hadis ini ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan hadis ini. Nanti hadis ini akan Anda baca setelah riwayat ini. Riwayat yang berikutnya Nabi SAW mengatakan kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi puasa di bulan Sya'ban pada umumnya. Qalat Aisyah mengatakan, qultu, aku bertanya ya Rasulullah, apakah engkau ya Rasulullah mencintai bulan-bulan sebagaimana engkau mencintai bulan Sya'ban? Maksudnya kecintaanmu di bulan Sya'ban ini meningkatkan ibadah. Kenapa spesial betul ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaktubu fihi ala kulli nafsin maitatin tilkas sanah. Allah menentukan ajal manusia ketika kita di dunia ini dahulu ditentukan juga di bulan Sya'ban, di tahun tersebut. Maka aku menginginkan an ya'tiyani ajali, datang kematianku wa ana sha'im, dalam kondisi aku sedang berpuasa. Karena orang yang Allah cabut nyawanya ketika dia sedang berpuasa, berbuka puasanya di mana? Berbuka puasanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi husnul khatimah. Tapi juga jangan gara-gara begini kita takut puasa. Nanti nggak puasa sunnah. Aduh, ada takut saat tahu cabut ada buka puasanya disohkan. Orang beriman senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya, ini yang berkaitan dengan masih keutamaan Sya'ban. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuttali Allahu ila jami'i khalqi lailatan nisfi min Sya'ban. Nanti pada pertengahan bulan Sya'ban
Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada seluruh hati-hati hamba-hambanya, fayaghfiru li jami'i khalqih. Bagi yang munajat meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita yang termasuk di dalamnya. Amin. Illa, kecuali dua kelompok orang ini Allah nggak akan ampunkan. Mudah-mudahan kita berlindung jangan termasuk di dalamnya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani wa Ibnu Hibban fi Sahih, dua, Allah nggak kasih ampunan. Yang pertama, lil musyrikin, orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan menyekutukan Allah. Apa sih syirik itu? Syirik ini adalah menyekutukan Allah, yaitu menduakan Allah dengan makhluk-makhluknya, menyembah selain Allah, meyakini kepada selain Allah. Ini nggak akan ada ampunan. Udah jelas dijelaskan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Jadi biarkan di hati kita ini hanya ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, au musyahinin, atau orang yang bertengkar satu dengan yang lain. Ini juga mahrum dari berkahnya bulan Sya'ban. Yang suami lagi ribut sama istri, udah lama, udah maafin. Istri juga begitu, bawaan kesel aja lihat suami, bu bulan Sya'ban, udah deh selesai, ntar ribut lagi habis Ramadan dah. Biar kita mendapatkan husnul khatimah di bulan Sya'ban dan di bulan suci Ramadan. Sama sahabat, teman, bulan Sya'ban udah selesai, bersihkan hati kita. Musyrikin atau musyahin, kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ini bisa terhalang daripada keberkatan yang Allah berikan di bulan Sya'ban. Subhanallah. Ini belum bulan Ramadan ya, bulan Sya'ban saja sekian keutamaan Allah berikan, sekian kebaikan Allah berikan, sekian daripada rahmat Allah berikan di bulan Sya'ban. Dan disebut sebagai bulan untuk bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr annahu qala fayaghfiru li'ibadihi illa itsnain. Allah ampunkan dosa hamba-hambanya kecuali dua kelompok tadi, musyahin wa qatilin nafs. Dalam riwayat ini yang bermusuhan dan orang yang membunuh diri. Nah, ini juga bunuh diri wa'iyadzubillah termasuk kabair, dosa besar. Maka di bulan Sya'ban ini kita minta kepada Allah sehingga waktunya kita mulai latih, puasa sunnahnya mulai dilatih, silaturahminya mulai dihidupkan, baca Al-Qur'annya udah kita mulai start atau mulai besok atau mau mulai malam ini kita mulai. Apalagi terutama yang kebiasaannya di bulan Ramadan tidak khatam. Aduh, udah sekian lama nggak bisa khatam juga. Mulainya di bulan Sya'ban. Nanti masuk Ramadan teruskan. Kalau bisa khatam 10 Ramadan sudah selesai, mulai lagi dari awal. Begitu. Ini orang yang mendapatkan kemuliaan dalam hadis. Orang yang khatam, kemudian kembali sampai Alif Lam Mim, dia teruskan lagi, begitu seterusnya. Apa kata Rasulullah? Iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi ashabih. Ashab ini siapa? Yang selalu membacanya, yang selalu tadabbur dengan maknanya, selalu hadir dalam majelis-majelis menuntut ilmu termasuk ilmu Al-Qur'an. Orang yang meluangkan masanya untuk Al-Qur'an, menghabiskan waktunya untuk Al-Qur'an, sampai dalam hadis saking sibuknya sampai dia lupa berdoa minta sama Allah,
Allah akan berikan lebih dibandingkan orang yang banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ayatnya langsung keluar tuh, Masya Allah. Artinya apa? Di sini ada perintah untuk mempersiapkan bulan Sya'ban, di mana saat ini kita berada di awal daripada bulan Sya'ban dengan memulai. Memang tidak mudah untuk instan memulai apapun di bulan Sya'ban, tapi kita mulai dengan perlahan-lahan. Insya Allah bulan Sya'ban Allah berikan kekuatan kepada kita, dan insya Allah kita akan disampaikan Allah dengan bulan suci Ramadan. Ini doa yang kita baca kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Alhamdulillah Rajab sudah berlalu. Saat ini kita Allah sampaikan lagi dengan bulan Sya'ban. Yang menyampaikan kita dengan bulan Sya'ban siapa? Allah. Banyak yang telah berpulang ke rahmatullah sebelum sampai bulan Sya'ban sudah Allah panggil. Dan kita disampaikan dengan bulan Sya'ban. Kita akan disampaikan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Jangan kegeeran Bapak Ibu yang mulia. Kita disampaikan dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, tujuannya agar kita mau bertaubat atas segala dosa, kesalahan, khilaf yang kita lakukan selama 11 bulan kemarin. Ada fursah kasih sayangnya Allah memberikan waktu luang kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibukkan diri dengan yang lain, Bapak Ibu yang mulia. Ini pada sibuk, mohon maaf, sibuk politik praktis, akhirnya lupa ibadah sama Allah. Padahal nggak ngaruh juga sama teman-teman di sini. Sibukkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan dan doa, insya Allah Allah jaga kita, Allah jaga kampung halaman kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Jaga ukhuwah kita, dengan persatuan ini turunnya rahmat Allah. Baiknya masyarakat, insya Allah akan menjadi sebab baiknya tempat dan negara yang dimana kita berada ataupun kampung halaman kita. Asbab doa-doa kita, asbab tangisan kita, asbab kerisauan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan berkah dan rahmat sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya satu penduduk negeri dia beriman dan takwa kepada Allah, kami akan bukakan keberkatan dari langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita melalui lisan nabinya tentang pentingnya menjaga kualitas dan peningkatan amal kita, termasuk di bulan Sya'ban. Dan nanti insya Allah sebelum Ramadan atau ketika 15 hari akhir Ramadan, ini juga ada rencana program untuk menghatamkan kitab Safinatun Najah, ya, ini kitab dalam mazhab Imam Syafi'i tentang tata cara ibadah dari mulai bersuci sampai sholat, sampai puasa, zakat. Nanti kita tambahkan bab haji. Di dalamnya juga ada tutorial cara menyolatkan jenazah, memandikan mayat yang lain-lain. Ini kita ambil kesempatan juga menyambut bulan Ramadan atau di bulan Ramadan nanti kita luangkan waktu untuk bisa sama-sama memahami amaliyah ibadah kita secara syamilah. Jangan sampai kita pintar dalam masalah urutan dunia saja, tapi masalah agama ini kita lemah. Padahal perintah agama, amaliyah agama inilah yang akan kita bawa tidak hanya di dunia tapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya betul, kalau puasanya betul cara ilmunya, zakatnya betul secara ilmunya, berzikirnya, apalagi bersucinya ada tuntunannya. Tahu mana yang air najis, mana yang suci, mana yang musta'mal, mana yang tidak musta'mal, tahu mana yang membatalkan sholat ataupun tidak. Semakin bagus hubungan kita dengan Allah, maka semakin Allah perbaiki dunia dan akhirat kita. Ini insya Allah bisa nanti kita atur waktunya, disesuaikan dengan kemampuan dan waktu bapak-bapak ibu-ibu semuanya.
ini bisa kita cicil khatamkan di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan. Tadi kitabnya juga Anda sudah minta Ustaz Zul untuk siapkan. Nah, kita bisa sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, karena lil umum, untuk umum. Kitab Safinatun Najah dalam bab ibadah di dalam madhab Imam Syafi'i. Ustaz, madhab Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i? Kok nggak pakai madhab Imam Malik, nggak pakai madhab Imam Abu Hanifah, atau nggak pakai madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal? Ini madhab yang umumnya dipakai di Asia Tenggara, adalah madhab Imam Syafi'i. Maka tempat kita berkumpul ini insya Allah adalah tempat bersilaturahminya, berkumpul orang-orang Indonesia yang ada di Amerika atau khususnya di San Bernardino. Ini anak harapkan untuk meluangkan waktu, baik sebelum tarawih ataupun selepas tarawih ataupun sebelum berbuka puasa, ataupun kalau bisa diluangkan waktu sebelum Ramadan, insya Allah kita mudah-mudahan bisa menghatamkan kitabnya. Kitabnya mana Bang Yul, coba mana? Ada kitabnya nggak? Jadi nggak banyak, matanya kurang lebih 10 halaman. Dan ini mudah-mudahan Masjid At-Taqwa bisa jadi pembuka untuk contoh di Amerika ya. Ini kitab terjemah matan Safinatun Najah, dasar-dasar fikih madhab Imam Syafi'i. Ini dari mulai bab rukun iman, rukun Islam, terus kemudian bab ibadah, kemudian penjelasan tanda-tanda baligh, kemudian sampai kepada babul haid juga kita jelaskan. Karena sepaket nih tentang yang disebut dengan istihadah, yang disebut dengan haid, yang disebut dengan hal-hal yang berkaitan dengan bersuci, syarat-syarat wudu, kemudian bab tentang tayamum, cara bertayamum, yang mana yang bisa diusap sepatunya, yang mana bisa diusap harus pakai kulit kah atau kaos kaki saja bisa diusap. Ini anak sempat mengajukan untuk bisa dikhatamkan. Tetap dalam konteks tetap ada tanya jawab interaktif. Ketika nanti kita sudah bisa khatamkan selesai, ini bisa jadi pegangan untuk bisa dikembangkan. Dan alhamdulillah kitab ini salah satu kitab yang mu'tabar dipakai di seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Nah, pasti membutuhkan waktu. Kalau mau dibikin semacam kayak sanad, tergantung bapak-bapak, ibu-ibu bisa meluangkan waktunya atau tidak. Kalaupun tidak, ini bisa kita maksimalkan di dalam setiap pengajian di bulan suci Ramadan. Jadi setiap orang pegang kitabnya, atau bisa dilihat di internet, atau bisa di copy di internet. Nah, ini bisa masing-masing kita. Dan anak harapkan semuanya bisa ikut terlibat. Anak-anak kita, remaja kita, suami, istri, teman kita, rangkul, sehingga semua standar umum bisa memahami tentang cara ibadah yang umum digunakan di dalam madhab Imam Syafi'i, beserta dalil-dalilnya. Ini kita jelaskan. Kan sekarang banyak yang nanya, Ustaz, ini cara wudhu wajibnya ada 7, ada 6, dalilnya mana? Di situ juga kita jelaskan. Nah, bagaimana cara ulama-ulama dalam madhab Imam Syafi'i merumuskan fikih ini sampai menjadi sebuah bahan yang praktis untuk diamalkan. Sampai kepada cara sholat, kemudian waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, rukun sholat, kemudian cara menjamak dan mengqashar sholat, kemudian cara sholat Jumat dengan sempurna, kemudian mengurus jenazah sampai selesai, sampai ditambahkan insya Allah dengan bab haji dan cara manasiknya. Sehingga maksimal berkumpulnya kita di masjid yang kita cintai kali ini di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan, ini kita bisa memanfaatkan waktu yang sangat maksimal,
sehingga insya Allah Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan jazaa atas waktu yang telah diluangkan Bapak-bapak, ibu-ibu untuk hadir di rumah Allah yang mulia ini. Kita doakan juga masjid kita nanti terus berkembang dengan peningkatan dakwahnya, taklimnya, dzikir dan pelayanannya. Dan insya Allah berkhusus bulan Ramadan Allah berikan kita sehat walafiat, keluangan waktu, diberkahi rezeki kita, dan dilunasi segala hutang-hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Baik dalam masalah yang kita bahas tentang bulan Sya'ban atau di luar daripada bulan Sya'ban. Foto silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak, ibu-ibu silakan. Ya, bisa dikasih nggak tuh? Udah nggak apa-apa biar dengar.